Halo guys, selamat malam dan selamat datang kembali di Titan Kliwon. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Malam ini aku punya satu cerita horor yang dikirim oleh salah satu netizen kita yang bernama Rizky. Kisah ini terjadi di salah satu desa di daerah Yogyakarta pada tahun 2024 lalu. Rizky menceritakan bagaimana satu kecerobohan kecil di waktu maghrib bisa mengundang petaka adat kuno atau biasa disebut sengkolo. Sebuah kutukan atau kesialan gaib yang wujudnya berupa teror bayangan tinggi besar hitam yang ngikutin korbannya sampai ke dalam rumah. Yuk benerin posisi duduk kalian, matikan lampu kamarnya biar suasananya lebih dapat. Dan mari kita mulai ke ceritanya. Kita masuk ke latar ceritanya dulu. Jadi si desa tempat pamannya Rizky ini, kita sebut aja namanya Desa Karang. Jadi si Desa Karang ini masih memegang teguh adat keraton lama. Di tengah-tengah alun-alun desanya ini terdapat pohon beringin yang sepuh yang berukuran besar banget. Saking tuanya, akar-akar yang menggantung udah nyentuh tanah sampai membentuk seperti lorong-lorong gelap. Warga sekitar menyebutnya beringin kurung. Di desa itu ada satu pantangan mutlak yang gak tertulis, tapi dipatuhi semua orang. Begitu bedug maghrib berkumandang, tidak boleh ada satu orang pun aktivitas di luar rumah. Terutama di sekitar beringin sepuh itu. Pintu dan jendela harus ditutup rapat sebelum langit berubah menjadi merah keunguan. Nah, waktu itu Rizky baru pertama kali main ke rumah pamannya yang posisinya persis di depan alun-alun pohon beringin tersebut. Sore itu menjelang maghrib, Rizky lagi asik mencuci motornya di depan pelataran rumah pamannya. Suasana desa udah mulai sepi. Satu persatu tetangganya udah mulai masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Pintu dan jendela satu-satu tertutup. Pamannya atau kita sebut aja Pak Detarjo keluar dari rumahnya dengan muka cemas. Dia memakai sarung dan peci bersiap mau ke masjid. Rizky, wes, berhenti dulu nyucinya, udah mau maghrib. Masuk aja ke dalam rumah. Rizky yang belum terbiasa dengan aturan desa tersebut menjawab santai. Iya Pak De, bentar lagi ini juga bersih. Pak De Tarjo menggelengkan kepalanya dengan raut wajah tegang. Beringin itu rasanya udah beda kalau maghrib, Riz. Jangan ngebantah omongan orang tua. Cepet masuk. Setelah itu Pak Detarjo berjalan terburu-buru menuju ke masjid desa. Rizky sendirian di halaman. Langit di atas desa perlahan berubah warna menjadi merah darah bercampur ungu tua. Warna langit yang dalam tradisi Jawa kuno disebut sawang subuh. Waktu di mana gerbang alam gaib terbuka. Tepat saat bedug maghrib di desa tersebut dipukul, duk, 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 duk. Suasana di alun-alun berubah menjadi dingin banget. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun pohon beringin raksasa di depan rumah itu bergesekan. Rizky yang lagi ngelap motor joknya tiba-tiba merasakan merinding hebat di bagian tekuknya. Hidungnya mencium bau aneh, bukan bau menyan, tapi
Bau tanah basah bercampur dengan besi karat yang pekat banget. Karena penasaran, Rizky nengok ke arah pohon beringin tersebut yang jaraknya sekitar 30 km dari depan rumah. Di bawah sorot langit maghrib yang remang-remang, Rizky melihat ada kejanggalan di antara akar-akar gantung beringin itu. Ada sepasang mata. Mata itu berukuran sebesar piring makan, warnanya kuning menyala kemerahan. Posisinya ada di ketinggian sekitar 3 meter dari tanah. Rizky mematung. Tangannya yang memegang kain lap gemeteran. Perlahan-lahan dari kegelapan akar beringin, sosok pemilik mata itu melangkah keluar. Wujudnya berupa bayangan hitam legam, tinggi besar, tubuhnya berbulu lebat seperti genderuwo, tapi kepalanya berbentuk bulat telur tanpa hidung dan mulut. Tubuhnya sangat tinggi, membuat ranting-ranting pohon di atasnya seperti patah saat sosok itu berdiri tegak. Sosok itu menatap langsung ke arah Rizky. Lalu, dengan gerakan lamban tapi pasti, sosok itu mulai berjalan menyeberangi alun-alun ke arah tempat Rizky berdiri. Langkah kakinya gak bersuara, tapi setiap kali sosok itu melangkah, bayangan hitam di bawah tubuhnya melebar dan merayap di atas rumput alun-alun seperti cairan tinta yang tumpah. Rizky yang sadar kalau dirinya dalam bahaya besar langsung menjatuhkan kain lapnya, lalu berlari ke dalam rumah joglo milik Pak adenya. Rizky menutup pintu kayu jati itu dengan keras, memutar slot kuncinya, lalu menyadarkan badannya di pintu sambil napas ngos-ngosan. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Rumah itu sepi banget karena Pak Tarjo belum pulang dari masjid. Cahaya di dalam rumah cuman berasal dari satu bohlam kuning redup yang berada di ruang tengah. Belum sempat Rizky menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu tempat dia bersandar. Suara sesuatu yang berbulu tebal dan kasar lagi menggesek dinding papan kayu bagian luar rumah. Sosok hitam dari beringin itu sudah sampai atap rumah. Rizky langsung melompat mundur ke tengah ruangan. Dia melihat ke arah celah bawah pintu jatinya. Di sana, lampu cahaya mendadak tertutup oleh sepasang bayangan kaki yang berukuran sangat besar, hitam, dan kukunya panjang berkarat. Tiba-tiba, pintu depan dihantam dengan kekuatan yang sangat besar, sampai-sampai engsel kayunya mau jebol. Rizky berteriak histeris. Dia berlari ke kamar Pak adenya, langsung bersembunyi di bawah kolong tempat tidur kayu yang gelap. Di bawah kolong tempat tidur, kengerian benar-benar memuncak, guys. Suara pintu hantaman dari luar tiba-tiba menghilang. Tapi digantikan suara yang lebih mengerikan. Suara jendela dari tempat kamar tidur itu perlahan-lahan terbuka sendiri dari arah luar. Padahal Rizky yakin jendela itu sudah dikunci mati oleh pamannya tadi sore. Udara dingin gunung yang baunya anyir karat besi langsung masuk ke dalam kamar, membuat gordeng kain berkibar-kibar liar. Lalu dari arah gordeng yang tersingkap, Rizky melihat sebuah tangan hitam berbulu yang ukurannya sebesar daun pisang merayap masuk lewat jendela.
Tangan itu memegang pinggiran ranjang tempat Rizky bersembunyi. Perlahan tapi pasti, kepala sosok hitam tanpa wajah itu mulai masuk ke dalam jendela. Sepasang mata kuning yang menyala bergerak-gerak dalam kegelapan, mencari keberadaan Rizky. Rizky menyumbat mulutnya dengan tangannya sendiri dengan rapat-rapat, sampai-sampai dia gak bisa napas. Dia menangis di dalam hati, badannya bergetar hebat di atas lantai ubin yang dingin. Sosok hitam itu menurunkan badannya yang raksasa. Lalu wajahnya yang rata tanpa mulut itu perlahan-lahan merunduk, mengintip langsung ke bawah kolong tempat tidur, tepat ke arah mata Rizky. Tepat saat mata kuning raksasa itu berada di depan muka Rizky, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan depan rumah beserta deheman orang tua. Itu Pade Tarjo bersama beberapa orang warga yang telah melakukan sholat maghrib berjamaah. Mendengar ada suara manusia mendekat, sosok hitam itu mengeluarkan erangan. Suaranya bikin kaca jendela bergetar mau pecah. Seketika itu juga sosok raksasa hitam itu keluar lewat jendela. Pade Tarjo berlari ke arah kamar setelah melihat jendela kamarnya terbuka lebar. Ia menemukan Rizky yang sudah lemas, pingsan, dengan kondisi tubuh dingin membiru di bawah kolong tempat tidur. Besok paginya, setelah Rizky sadar dan dikasih air doa dari sesepuh desa, Pade Tarjo duduk di sebelah Rizky dengan wajah yang sangat serius. Pade Tarjo menjelaskan bahwa sosok yang dilihat Rizky semalam adalah Kiai Sengkolo, jin hitam kuno, penjaga beringin kurung yang umurnya sudah ratusan tahun. Sejak zaman keraton dulu, sosok itu bertugas ngambil ruh orang-orang yang berani menantang waktu maghrib di alun-alun desa. Pade Tarjo berkata, "Riz, untung semalam kamu gak jawab erangan sosok itu pas dia ngintip di kolong. Kalau kamu sampai bersuara menjerit, rohmu bakal ditarik dan ragamu bakal ditemukan mati kaku tanpa luka. Persis seperti korban-korban Sengkolo zaman dulu." Mendengar hal itu, Rizky gak pakai lama lagi. Siang itu juga dia izin pamit kepada pamannya untuk pulang pergi ke kota. Dia trauma berat dan berjanji pada dirinya sendiri gak akan pernah meremehkan pantangan adat waktu maghrib dimanapun dia berada. Ngeri banget ya guys. Yang kita tahu mitos soal waktu maghrib itu cuman buat nakutin anak-anak. Padahal ada pesan moral dan perlindungan gaib di belakangnya. Makasih yang udah nonton cerita mistis Jawa kali ini. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar mereka ikut merinding. Tetap waspada dengan waktu maghrib. Selamat malam dan selamat tidur. Titan Kliwon.